Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Alhamdulillah. I'm good. Alhamdulillah, Bu. Okay, I hope you stay healthy and stay happy ya. Because today I plan that today is the last meeting. Jadi ini adalah pertemuan terakhir before you going to the final test. Actually, kita itu sebenarnya still in meeting 14 ya. Tapi ini nanti hari ini akan saya akhiri karena materinya itu cuma satu. It is the human resources planning, but the slide that cannot I explain itu you will understand and you will watch the explanation video that was attached in Elena itu. Dan saya rasa ini nggak terlalu susah untuk dipahami karena ini teoritis banget. Nanti saudara bisa melakukan ya semacam istilahnya apa ya? Ya saudara nanti bisa membandingkan kira-kira prakteknya di dalam lapangan itu seperti apa. Karena ini sebenarnya materinya nggak terlalu susah itu. Karena kalau misalnya kita mau nambah satu kali pertemuan itu juga agak riskan juga. Bukan riskan ya, cuma waktunya nanti akan terlalu mepet. Jadi saya harapkan nanti saudara bisa individual learning to understand the topic itu. Semua nanti video penjelasannya pun juga sudah saya lampirkan di Elena, jadi tidak ada masalah. Nanti untuk discuss, silakan bisa gunakan di grup WA saja. Itu. Jadi hari ini nanti di pertemuan yang harusnya 14, ini tetap saya akhiri hari ini, nanti Jumat ya, berarti besok akan saya bukakan akan saya bukakan Mulang, kemudian silakan nanti saudara cukup untuk validasi saja. Selebihnya nanti tidak ada tambahan perkuliahan. Begitu ya. Baik, itu yang pertama. And then the second point is the schedule of final exam. Jadi saya menschedulkan untuk final exam-nya itu minggu depan. Kira-kira saudara siap atau tidak untuk final exam-nya minggu depan itu? Saya punya dua opsi. Opsi yang pertama itu hari Senin jam 11. Saudara ada jadwal kuliah nggak di hari Senin tersebut? Ada Saya nggak? tidak, Bu. Yang lain? Tidak, Bu. MKU, Bu. Oh, MKO. Tidak ada, Bu. Itu ada yang MKU juga tuh. Siapa? Krisna ya? Krisna Gabriel itu MKU. Kalau Senin tidak bisa, berarti saya schedulekan untuk hari Sabtu. Kalau Sabtu kan pasti saudara tidak ada kuliah ya. Jadi nanti saudara bisa tetap melakukan UAS di hari Sabtu jam 9 itu. Itu saya rasa kok saudara tidak ada perkuliahan semuanya ya. MKU juga nggak mungkin di-plotting di hari Sabtu. Jadi ada dua opsi itu. Kalau opsi yang pertama itu tidak bisa, berarti mau nggak mau opsi kedua yang saudara itu bisa dilaksanakan. Itu daripada nanti saudara atau di opsi yang ada sih sebenarnya opsi yang ketiga itu sesuai jadwal sesuai jadwal UAS. Tetapi kan kalau sesuai jadwal UAS nanti saudara agak kelamaan waktunya karena UAS-nya itu kemungkinan 1 minggu lagi ya kalau sesuai jadwal fakultas.
Itu kalau kelamaan nanti malah saudara mungkin agak terlupa untuk materinya. Itu sih informasi, the two information for me about the point-point that you have done in this semester. Itu silakan nanti saudara bisa memutuskannya. Saya tunggu jawabannya besok ya, hari Friday. Silakan nanti apakah saudara tetap di hari Sabtu atau mungkin di hari Kamis juga bisa. Di hari Kamis sesuai dengan jadwal perkuliahan kita itu juga tidak ada masalah. Berarti minggu depan nanti saudara akan UAS gitu. Kalau Kamis kan saudara juga pasti tidak ada perkuliahan karena itu adalah jadwal perkuliahan kita. Cuma kalau hari Sabtu itu juga nggak ada. Jadi silakan dua opsi itu mau Kamis atau mau hari Sabtu. Itu dua informasi dari saya. Silakan nanti bisa dielaborasi kemudian diinfokan keputusannya seperti apa. Apakah tetap hari Kamis minggu depan atau hari Sabtu pagi. Gitu ya. Oke, ada klarifikasi atau ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan sebelum we started discuss about the topic today? Belum ada? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada, I will share screen about the topic. The topic is human resource planning. Jadi kalau saudara sudah membuka Elena, ini sebenarnya sudah ada untuk video explanation-nya about the human resource planning. Itu file PPT-nya juga semuanya sudah terlampir di situ. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan lebih detail ke saudara karena kalau human resource planning ini sudah masuknya ke implementatif ya, ini aplikatif banget di dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi profit oriented atau organisasi yang non profit oriented. Gitu. Saya screen, apakah sudah terlihat di tempat saudara? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau kita berbicara masalah human resource planning, itu ini adalah salah satu hal yang hampir dilakukan setiap waktu di dalam sebuah organisasi. Entah itu perusahaan atau entah itu lembaga pemerintahan. Jadi yang namanya human resource planning atau perencanaan tenaga kerja atau istilah lainnya itu adalah mentor planning, itu adalah sebuah proses yang bertujuan to provide human resource according to needs good in terms of quantity, qualification, and timing. Jadi sebuah proses yang bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan. Baik itu kebutuhan dari kuantitas maupun kualitas maupun yang namanya tenaga kerja atau human resource atau labor ya, itu sudah pasti dia akan bergerak. Dia sistemnya itu nggak stagnan, jadi dia sistemnya itu selalu bergerak atau berubah-ubah. Dan yang namanya tenaga kerja itu juga pasti punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, yang itu berbeda antara tenaga kerja yang satu dengan tenaga kerja yang lain. Tetapi yang perlu dipahami adalah di sini yang namanya perencanaan tenaga kerja itu yang di sini bertugas menyediakan tenaga kerja yang nanti akan melakukan semua proses di dalam perusahaan atau sebuah organisasi. Yang itu disesuaikan juga dengan kebutuhan. Jadi kalau memang perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu tidak membutuhkan misalkan tenaga kerja baru, berarti kan tidak perlu dilakukan yang namanya misalkan proses rekrutmen. Itu. Nah, tentunya di sini juga yang perlu diperhatikan itu bukan hanya dari segi kuantiti saja, bukan hanya dari segi berapa banyaknya
tenaga kerja yang akan kita rekrut, tetapi juga dari segi kualifikasi. Kira-kira kualifikasi yang dibutuhkan itu kriterianya seperti apa? Misalkan sarjana ekonomi, kemudian yang memiliki pengalaman kerja misalkan minimal 2 tahun dan lain sebagainya. Nah, nanti semakin tinggi posisi yang diinginkan oleh sebuah organisasi, maka di situ kualifikasi yang diinginkan pun itu juga akan semakin detail. Nah, tentunya tidak hanya dari segi kuantitas atau kualitas atau qualification saja, tetapi juga harus diperhatikan dari segi timingnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan, misalkan kita di sini sebagai human resource planning ya, berarti kalau di dalam perusahaan itu kita sebagai HRD-nya, itu kita juga harus mampu memperkirakan kira-kira nanti waktu yang tepat untuk misalkan kita akan melakukan promosi jabatan, kemudian akan dilakukan mutasi, akan dilakukan rekrutmen tenaga kerja baru dan lain sebagainya, itu harus direncanakan sejak awal. Itu karena itu semuanya berhubungan, tidak hanya berhubungan bagi internal HRD saja, tetapi juga nanti akan berhubungan dengan bidang manajemen yang lain. Misalkan nanti akan berhubungan dengan bidang keuangan, kemudian akan berhubungan dengan bidang produksi, bidang pemasaran, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi antara satu departemen dengan departemen yang lain itu memang saling terkait satu sama lain, sehingga ini dari tugas HRD ini itu yang harus mampu memperkirakan kira-kira nanti posisi di bagian mana yang itu perlu diisi, kemudian tenaga kerja di bagian mana yang perlu untuk dilakukan misalkan mutasi atau promosi jabatan itu. Itu kalau kita berbicara masalah human resource planning dari segi definisinya ya. Kemudian untuk menjamin kontinuitas availability dari skill tenaga kerja, maka di situ dibutuhkan yang namanya kapabilitas dan pengalaman dari tenaga kerja. Nah, di sini itu yang perlu diperhatikan, itu yang pertama adalah allow the human resources department to draw the right for works at the right time. Jadi di sini berlaku fungsi staffing. Artinya di sini bahwa HRD itu perlu untuk menjamin kontinuitas atau keberlangsungan dari skill tenaga kerja, karena yang namanya skill itu antara satu orang dengan orang yang lain itu juga pasti different. Nah, nanti bagaimana dari pihak HRD itu mampu memetakan kira-kira skill yang perlu atau yang dibutuhkan oleh perusahaan itu skill yang seperti apa. Kemudian nanti penempatannya, ini kalau kita berbicara masalah poin yang pertama ya, the draw the right works at the right time. Jadi bagaimana HRD itu mampu menempatkan atau mampu melakukan fungsi staffing untuk menempatkan tenaga kerja itu di tempat yang tepat. Itu. Jadi misalkan kita punya skill nih, kita punya skill di bagian keuangan. Kemudian ada misalnya proses rekrutmen tenaga kerja baru. Nah, kita mendaftar di perusahaan tersebut. Nah, tentunya nanti dari HRD itu juga harus melihat skill kita. Kalau misalnya kita itu punya skill di bidang keuangan yang itu ditunjang dengan misalnya kita sebagai sarjana ekonomi, maka di situ juga penempatannya akan lebih tepat dan akan lebih produktif kinerjanya jika ditempatkan di bagian keuangan. Sedangkan kalau misalkan kita ditempatkan di bagian lain, misalkan di bagian produksi atau bagian pemasaran, itu kan kurang relevan. Sehingga nanti imbasnya adalah kepada produktivitas. Jadi kita nggak capable nih, kita nggak punya experience tentang bagaimana pemasaran yang harus dilakukan, kemudian nanti bagaimana cara menggait calon konsumen dan sebagainya, karena bidang keilmuan kita adalah bidang keilmuan misalkan bagian akuntansi kalau itu berhubungan dengan keuangan itu sehingga nanti bagaimana dari HRD itu melakukan fungsi staffing, jadi menempatkan orang yang tepat yang sesuai dengan skillnya itu di tempat yang tepat di waktu yang tepat.
Itu kalau tadi contoh yang pertama adalah berkaitan dengan rekrutmen. Begitu juga kalau misalkan di situ akan dilakukan misalkan promosi jabatan. Jadi misalkan yang awalnya itu dia sebagai staf biasa di bagian keuangan, kemudian karena dia punya skill yang semakin berkembang sejak dia masuk, akhirnya dia mendapat promosi jabatan misalkan sebagai supervisor di bagian misalkan keuangan. Itu juga harus diperhatikan. Jadi yang namanya HRD itu harus jeli untuk melihat potensi dari labornya. Kira-kira tenaga kerja yang di situ punya skill yang bagus itu yang harusnya dikembangkan. Tetapi kita dari pihak HRD itu juga jangan menutup mata bahwa tenaga kerja yang misalkan kok skillnya ketika dia masuk kok tidak semakin berkembang, misalkan hanya stagnan, itu juga perlu diperhatikan. Misalkan nanti kalau tenaga kerja yang seperti itu diberikan misalnya pelatihan atau misalnya diberikan workshop dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya agar skill mereka itu tidak stagnan dan bisa berkembang untuk kemajuan dari perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan efisiensi. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah efisiensi, itu kita mengacu ke teorinya Adam Smith bahwa di situ seseorang yang ketika mereka ditempatkan di sebuah tim kerja yang sesuai dengan skillnya, maka di situ mereka akan lebih produktif. Itu sehingga nanti dia tidak hanya akan meningkatkan skillnya dia, tetapi juga akan membantu ketercapaian dari tujuan perusahaan yang lebih cepat. Itu sama halnya ketika teori Adam Smith itu mengemukakan bahwa misalkan di situ ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil misalkan. Kalau dia punya skill dalam bidang menjahit, maka ya dia harus ditempatkan di bidang menjahit. Jangan sampai dia di situ skillnya menjahit tetapi dia diminta untuk misalnya mulai dari membuat pola, kemudian menggunting bahannya, memilih bahannya, sampai kepada nanti proses packagingnya dan lain sebagainya. Itu tidak akan efektif ketika beberapa pekerjaan itu dilakukan oleh satu orang saja. Itu. Tetapi akan lebih efektif ketika pekerjaan tertentu itu dilakukan oleh satu orang dengan spesialisasi dengan skill yang mereka miliki. Jadi ada bagian sendiri yang di situ misalnya bagian membuat pola, kemudian bagian misalnya menggunting bahan, ada yang bagian menjahit, ada yang bagian misalkan pelipatan, sampai kepada ada yang bagian packaging. Nah, itu semuanya kalau hal itu dilakukan, maka produktivitas dari perusahaan pun itu juga akan lebih gampang untuk tercapai. Jadi tenaga kerja itu tidak diforsir untuk melakukan berbagai kegiatan yang itu malah justru nanti akan semakin tidak efektif. Karena kan mereka fokusnya nanti akan terpecah-pecah. Misalkan kalau saya harus disuruh bikin pola, kemudian gunting bahan dan lain sebagainya, itu kan butuh waktu yang agak lama. Jadi perpindahan dari satu skill ke skill yang lain itu juga ya nanti yang akan butuh waktu. Kemudian ini manfaat dari perencanaan tenaga kerja sebenarnya perusahaan itu kan kalau kita berbicara masalah manajemen di situ ada yang namanya POAC ya. Planning, organizing, actuating, sama controlling. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu pasti berpijak atau ketika dia melakukan sesuatu itu pasti diawali dengan yang namanya perencanaan atau planning. Sehingga karena ini kaitannya dengan tenaga kerja, maka perencanaan tenaga kerja itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama adalah mengimprove human resource utilization more efficient dan efektif. Jadi ini adalah untuk meningkatkan utilisasi dari human resource ya. Jadi tenaga kerja agar mereka itu lebih efisien dan efektif di dalam bekerja. Jadi tidak hanya menghemat waktu saja, tetapi juga menghemat biaya. Kemudian yang kedua, align management personal activities with organizational goals in the future efficiently. Jadi di sini akan membantu dari manajemen personalia
aktivitas dari manajemen personalia yang dalam hal ini adalah HRD ya, untuk selaras dengan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi di masa yang akan datang. Sehingga di sini yang namanya organisasi itu dia pasti punya tujuan, entah itu tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang mana di situ manajemen personalia itu juga harus menginline-kan. Jadi dia harus menyesuaikan dengan tujuan dari perusahaan. Kalau misalkan contoh ya, tujuan jangka pendeknya itu perusahaan ingin menargetkan penjualan produk itu naik menjadi 1000 kali lipat. Yang tadinya hanya misalkan hanya 100, maka dinaikkan 1000 kali lipat jadi 100.000 misalkan. Maka di situ juga dari pihak HRD itu harus menginline-kan. Maka kalau di sini ada peningkatan produktivitas menjadi 1000 kali lipat, maka di sini perlu yang namanya penambahan tenaga kerja. Itu juga yang harus diperhatikan karena kan tidak mungkin kalau kita hanya mengandalkan dari tenaga kerja yang sudah ada dengan target perusahaan yang di situ produknya akan dinaikkan 1000 kali lipat dengan jangka waktu yang relatif pendek. Nah, ini yang harusnya dipahami. Karena kalau di situ ada peningkatan penjualan, tentunya kalau dikerjakan hanya dari tenaga kerja yang sudah dimiliki oleh perusahaan, maka kan itu juga butuh waktu yang lama, yang nanti imbasnya juga akan ada beberapa kendala, akan menimbulkan beberapa problem jika kita hanya mengacu kepada tenaga kerja yang sudah ada. Gitu. Kemudian yang ketiga, attracting dan hiring new worker economically. Jadi manfaat dari human resources planning itu adalah untuk meng-hire tenaga-tenaga baru secara ekonomis. Jadi nanti dari pihak HRD itu harus mampu untuk meng-hire calon tenaga kerja ya atau calon karyawan bagi perusahaan tersebut secara ekonomis. Jadi bagaimana nanti menyesuaikan dengan budget yang ada, kemudian akhirnya diperoleh karyawan yang mumpuni, yang capable, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Karena kalau berbicara masalah perusahaan itu yang namanya sistem nepotisme itu kan juga tidak tidak serta-merta hilang ya, tetapi itu kita tidak bisa memungkiri hal itu, tetapi harus dikembalikan lagi, apalagi kalau ini sistemnya adalah perusahaan swasta. Kalau perusahaan swasta mungkin nepotisme dari manajemen tingkat atas, misalkan entah itu manajer, kemudian ada general manager sampai direktur, itu mungkin nepotismenya cukup tinggi, ya itu wajar. Tapi kalau di bagian manajemen tingkat bawah ini yang harus dipahami kayak gitu. Nah itu kemudian yang keempat itu adalah develop personal management information to help the activities of other personal and other organizational unit. Nah, ini kalau yang poin keempat itu manfaatnya tidak hanya manfaat bagi internal HRD saja, tetapi di sini bahwa segala informasi yang dimiliki oleh manajemen personalia itu akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di manajemen yang lainnya. Entah itu misalkan manajemen keuangan, contoh. Jadi kalau dari data jumlah pekerja itu kan pasti dimiliki oleh HRD. Jadi HRD yang punya data lengkap, kira-kira karyawan yang saat ini aktif dan yang tidak aktif itu siapa saja. Nah, nanti dari data tersebut itu akan digunakan bagi manajemen keuangan untuk misalkan membayar gaji karyawan, atau akan digunakan untuk mengidentifikasi misalkan tunjangan yang harusnya diberikan atau yang di situ tidak diberikan. Itu kalau misalnya di manajemen keuangan. Tetapi juga dari data-data HRD ini akan digunakan misalkan bagi manajemen misalkan pemasaran. Nah, di situ kira-kira nanti misalnya dari manajemen pemasaran itu membutuhkan karyawan baru misalkan, maka di situ HRD pun itu juga tetap berkoordinasi dengan manajemen pemasaran, kira-kira kriteria yang dibutuhkan oleh manajemen pemasaran itu kriteria yang seperti apa. Jadi informasi dan
keterkaitan antara satu manajemen dengan manajemen yang lain itu juga tidak bisa terlepaskan. Kemudian benefit yang kelima itu adalah coordinate different personal management program. Ini mengkoordinasikan berbagai program manajemen personalia yang berbeda-beda. Jadi manajemen personalia itu juga tidak hanya fokus kepada proses rekrutmen, tidak hanya berfokus pada misalkan promosi atau mutasi, tetapi juga fokusnya itu adalah menyelenggarakan program-program untuk peningkatan skill dari tenaga kerja. Menyelenggarakan program-program yang itu untuk meningkatkan skill tenaga kerja, misalkan dari sisi bagian pemasaran, misalkan bagian pemasaran ini ada karyawan yang dilihat dari kinerja, misalkan kinerja bulanannya kok ini menurun seperti itu. Maka di sini tugas dari HRD itu adalah untuk memetakan kira-kira pelatihan atau program apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan misalkan semangat kerja dari manajemen pemasaran atau untuk meningkatkan kinerja dari manajemen-manajemen yang lainnya. Itu juga tetap harus diperhatikan karena yang namanya tenaga kerja itu kan punya banyak permasalahan. Mereka melakukan rutinitas harian, setiap hari mengerjakan pekerjaan yang itu-itu saja. Maka di situ muncul kebosanan. Kalau sudah muncul kebosanan, ini juga nanti pengaruhnya tidak hanya ke individu tenaga kerja, tetapi juga ke perusahaan. Nah, ini yang harusnya diperhatikan oleh HRD. Nah, misalkan nanti programnya setiap 6 bulan sekali akan dilakukan, misalkan family gathering, atau misalkan akan dilakukan outbound dan lain sebagainya. Kemudian nanti misalkan dalam 1 bulan itu akan ada pelatihan, misalnya bulan ini untuk pelatihan manajemen pemasaran, nanti bulan depan misalkan untuk pelatihan skill di manajemen keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang harus diperhatikan oleh HRD. Kemudian manfaat yang keenam itu adalah tenaga kerja bisa mengembangkan tim self better and directed. Jadi manfaat dari human resource planning itu kalau dari sisi tenaga kerja, kalau tadi kan kita berbicara masalah HRD ya dari sisi perusahaan. Tetapi kalau kita berbicara masalah human resource planning dari sisi tenaga kerja itu juga mampu mengembangkan karir planning mereka. Jadi tidak hanya yang merencanakan karir planning itu adalah dari HRD saja, tetapi juga dari individu tenaga kerjanya itu juga harus bisa untuk memetakan kira-kira nanti kalau saya bekerja selama 5 tahun, kira-kira apa yang dapat saya peroleh. Apakah saya akan tetap stagnan di bagian staff atau misalnya saya akan merencanakan misalnya suara saya bisa terdengar nggak? Halo? Sebentar. Suara saya bisa terdengar? Terdengar kecil. Terdengar Bisa, Bu. Agak berisik. Oh iya, soalnya ya mohon maaf karena di depan itu ada di depan itu ada sekolah jadi agak ramai. Lagi ada acara. Oke, itu ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita berbicara masalah karir planning dari tenaga kerja, itu juga dari sisi tenaga kerja itu juga tetap harus memperhatikan kira-kira jenjang karir yang akan mereka peroleh itu seperti apa? Apakah mereka nanti selama 5 tahun itu akan stagnan atau mereka ketika menempati posisi tertentu itu memberikan kemudahan bagi mereka untuk naik jabatan misalkan. Jadi itu juga harus yang diperhatikan oleh tenaga kerja. Nanti kira-kira syarat atau kriteria apa yang harus saya lakukan agar saya itu bisa naik jabatan itu. Jadi dari tenaga kerja dan dari HRD itu juga tetap semuanya akan jalan secara beriringan.
Jadi tidak hanya dari HRD saja yang merencanakan karir planning dari tenaga kerja, tetapi tenaga kerja pun itu juga harus peduli terhadap karir mereka. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah increase job satisfaction. Kalau ini peningkatan kepuasan kerja, itu kepuasan kerja tidak hanya dari sisi tenaga kerja saja, tetapi juga kepuasan kerja dari sisi perusahaan. Nah, ini yang dapat kira-kira manfaat dari human resources planning, bahwa di situ manfaatnya tidak hanya dari sisi organisasi saja, tidak hanya dari sisi satu manajemen departemen saja, tetapi juga dari sisi tenaga kerja itu juga akan memperoleh manfaat ketika mereka benar-benar memahami apa sih yang dimaksud dengan human resource planning itu. Kemudian ini penyebab dari permintaan tenaga kerja, bahwa ketika kita berbicara masalah human resource planning, itu kita berbicara di situ tidak hanya permintaan ataupun di situ penawaran saja, tetapi juga perlu dipahami bahwa kalau di dalam proses rekrutmen itu pertemuan antara labor demand sama labor supply. Jadi dari sisi perusahaan itu mereka melakukan permintaan tenaga kerja, sedangkan dari sisi labornya itu mereka melakukan penawaran. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan permintaan tenaga kerja. Yang pertama adalah dari segi external challenges, yaitu ada dari sisi ekonomi, kemudian dari bidang sosial, teknologi, dan kompetitor. Ini kalau saya ambil salah satu contoh kasus saja ya, misalkan dari kalau eksternal itu yang sosial misalkan. Kalau saat ini itu kita dihadapkan pada masa pandemi COVID. Maka di situ pandemi COVID yang sebenarnya itu permasalahan kesehatan, permasalahan sosial, tetapi bisa menjalar sampai ke permasalahan ekonomi. Nah, terlebih lagi bagi organisasi. Jadi, kalau di masa situasi pandemi saat ini, itu kan produktivitas menurun ya, produktivitas menurun, sehingga perusahaan itu tidak mampu membayar karyawannya. Yang pada akhirnya itu mau nggak mau adalah mereka mem-PHK atau mereka merumahkan beberapa tenaga kerjanya. Itu yang akhirnya mengakibatkan labor demand-nya itu nanti menjadi menurun. Jadi mereka karena tidak mampu membayar, buat apa mereka melakukan demand, buat apa mereka melakukan permintaan. Karena nanti akan meningkatkan biaya yang harus mereka keluarkan untuk membayar gaji karyawan itu. Kemudian dari sisi teknologi itu juga sangat berpengaruh. Kemajuan teknologi yang ada saat ini itu juga membawa dampak yang cukup besar bagi perusahaan, yang di mana teknologi ini kalau di dalam perusahaan, misalkan saya ambil salah satu contoh, itu adalah adanya mesin. Kecanggihan mesin itu secara langsung telah mengurangi jumlah tenaga kerja. Karena yang harusnya misalkan kalau dikerjakan oleh tenaga kerja, itu misalnya bisa dikerjakan 10 orang, tetapi kalau kita menggunakan mesin yang cukup canggih, itu hanya bisa atau hanya dibutuhkan 1 orang saja untuk mengoperasikannya. Sehingga di situ juga membawa tantangan tersendiri bagi permintaan tenaga kerja. Perusahaan tidak perlu butuh tenaga kerja yang cukup banyak untuk mengoperasikan atau untuk memproduksi suatu produk tertentu. Kemudian dari sisi organizational decision itu kalau ini berkaitan dengan internal ya, internal perusahaan atau internal organisasi, itu berkaitan dengan strategic planning. Kemudian ada budget, ada sales and production, dan ada forecast. Jadi ketika labor demand itu dilakukan oleh sebuah organisasi, tentunya juga harus melihat kira-kira strategic planning-nya itu seperti apa. Perencanaan strategis, misalkan selama 1 tahun ini itu misalkan hanya akan dilakukan proses rekrutmen oleh tenaga kerja baru itu hanya 1 kali, misalkan di bulan apa. Kemudian nanti kalau promosi maupun mutasi itu hanya akan dilakukan misalkan
lebih banyak dilakukan promosi dan mutasi, karena misalnya tahun ini kita akan melakukan ekspansi perusahaan, misalnya kita akan membangun sebuah kantor cabang baru, maka di situ butuh yang namanya bagian misalkan manajer pemasaran, kemudian manajer keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa diperoleh dari internal yang sudah ada, tenaga kerja yang sudah ada, kemudian mereka dimutasi atau dipromosikan jabatannya, atau bisa nanti untuk menempati posisi-posisi strategis itu bisa kita melakukan proses rekrutmen itu. Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi faktor workforce-nya, yaitu tenaga kerja. Jadi permintaan tenaga kerja itu disebabkan karena adanya retirement, kemudian ada resign, kemudian ada termination, ada kematian, kemudian ada level of absent atau tingkat absensi. Jadi dari sisi tenaga kerjanya, entah itu misalkan permintaan tenaga kerja itu terjadi karena banyak tenaga kerja yang resign misalkan dari perusahaan awalnya, kemudian karena di situ mereka tidak cocok dengan entah itu lingkungan kerja atau apa, akhirnya mereka resign. Kemudian adanya kematian itu juga mengakibatkan nanti labor of demand-nya itu akan semakin naik. Begitu juga dengan level of absent-nya. Nanti itu akan menjadi salah satu kriteria penentu apakah tenaga kerja tersebut itu berkinerja baik atau tidak. Gitu. Nah, di sini saya menampilkan proses perencanaan SDM ya, di mana di sini yang namanya strategic management decision di situ adalah bukan pertemuan ya, ini lebih kepada bahwa keputusan strategic management di situ kalau ini berkaitan dengan human resource planning itu harus melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah human resource demand, kemudian yang kedua adalah human resource supply. Di situ tentunya yang dilihat itu adalah bukan kondisi saat ini, tetapi juga kondisi yang akan datang. Jadi kita harus mampu untuk mengestimasi, kita harus bisa forecast, melakukan peramalan, kira-kira nanti kondisi yang saat ini terjadi itu seperti apa. Yang mana di situ mau nggak mau harus dilakukan pengambilan kebijakan yang secepatnya kalau hal itu terjadi saat ini. Tetapi kalau hal itu terjadi misalkan berkaitan dengan the future di masa yang akan datang, entah itu jangka menengah atau jangka panjang, itu juga tetap harus direncanakan. Kira-kira kalau misalkan di jangka panjangnya itu perusahaan ingin melakukan ekspansi misalkan, berarti tenaga kerja itu harus misalkan ditambah. Kemudian nanti perusahaan itu harus meningkatkan misalkan dari sisi keuangan, berarti modalnya itu harus dinaikkan. Kemudian misalkan dari sisi penjualan, maka di situ penjualan produknya itu juga harus ditingkatkan dan lain sebagainya itu. Nah, ketika pertemuan antara human resource supply sama human resource demand, ini perlu yang namanya analisis kesenjangan. Kira-kira ketika dua kegiatan ini itu bertemu, maka di situ juga harus dianalisis kira-kira dari segi kualitasnya sama dari segi jumlahnya itu seperti apa. Kalau dari sisi kualitas itu bisa juga dilihat dari replacement atau perpindahan penempatan ya, entah itu bisa dari promosi jabatan, kemudian ada mutasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kalau untuk sisi kesenjangan kualitas itu bisa dilihat dari tingkat pendidikan atau latihan atau soft skill yang dimiliki. Jadi misalkan pendidikan kalau misalnya kita butuh tenaga kerja misalkan di situ untuk menduduki jabatan manajemen tingkat atas, maka dibutuhkan tenaga kerja yang pendidikannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
manajemen tingkat bawah misalkan, sehingga itu juga harus diperhatikan. Kalau misalkan dia akan dipromosikan untuk naik jabatan, apakah pendidikannya itu sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya ternyata pendidikannya itu belum sesuai, misalkan butuh adanya pendidikan lanjutan, maka ini akan ditanggung siapa? Apakah akan ditanggung oleh perusahaan misalkan biaya untuk pendidikan lanjutnya, atau yang nanggung ini adalah 50-50 ya. 50% misalkan ditanggung oleh perusahaan, 50% ditanggung oleh tenaga kerja. Atau misalkan diberikan, kalau tidak bisa diberikan pendidikan, bisa juga misalkan diberikan latihan atau di situ ya training lah ya. Jadi untuk meningkatkan kualitasnya, misalkan karena tenaga kerja yang ada biasanya kalau untuk skala perusahaan besar itu kan tenaga kerjanya cukup banyak, misalkan dilakukan training misalkan untuk kualifikasi tertentu. Jadi secara bertahap. Jadi misalkan training pun juga disesuaikan dengan misalnya tenaga kerja tersebut lebih fokus atau skill yang bisa mereka kembangkan itu seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Selain itu juga kalau kita menganalisis kesenjangan yang ada, kesenjangan tidak hanya dari kesenjangan kualitas, tetapi juga kesenjangan jumlah. Nah, jumlah ini itu bisa dilihat dari misalkan lembur. Lembur ini biasanya yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan swasta atau misalkan perusahaan BUMN ya. Jadi ini juga harus diperhatikan ketika diadakan lembur ini, itu perusahaan juga harus mampu mengestimasi kira-kira berapa karyawan yang harus lembur, kemudian nanti berapa gaji yang harus dibayarkan atas lembur yang sudah mereka lakukan. Kemudian di situ ada rekrutmen, ada berhenti sementara atau cuti, ada PHK, dan ada pensiun dini. Jadi ini juga yang harus diperhatikan. Ketika nanti misalnya di situ ada PHK besar-besaran, dari misalkan 100 karyawan yang di PHK misalkan 20 atau berapa, itu juga harus diperhatikan. Berarti kan perusahaan tersebut itu ketika mereka memutuskan untuk mem-PHK karyawannya, berarti konsekuensinya adalah adanya kekosongan dari beberapa posisi di perusahaan. Itu juga harus diperhatikan. Kira-kira kekosongan posisi itu harus diisi oleh siapa? Itu kalau kita menganalisis kesenjangan, tidak hanya kesenjangan kualitas, tetapi juga kesenjangan jumlah. Nah, di sini kita mencoba tidak hanya dianalisis dari segi labor demand-nya saja, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa perencanaan tenaga kerja itu harus memperhatikan juga labor demand-nya. Nah, kalau dari labor supply-nya itu adalah the composition of the labor owned by the company. And then the supply analysis must pay attention to the planning period. Jadi, ini internet saya nggak stabil nih. Jadi dari sisi labor supply-nya itu bahwa penawaran tenaga kerja yang dalam hal ini itu adalah dilakukan oleh si labor-nya, itu juga harus memperhatikan kira-kira nanti dari sisi tenaga kerja itu harus mampu mengestimasi lah ya istilahnya. Kira-kira perusahaan ini itu melakukan proses rekrutmen atau tidak, atau misalkan di situ kira-kira perusahaan mana saja yang berpotensi untuk dimasuki oleh tenaga kerja. Itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian dari analysis of labor demand-nya itu berdasarkan dari forecasting labor requirement in a particular planning period, entah itu yang sistemnya itu adalah periode yang jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Karena kalau dari sisi demand itu kan sudah jelas ya. Jadi dari pihak ARD itu juga bisa melakukan forecasting kira-kira untuk jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjangnya itu butuh berapa jumlah tenaga kerjanya, kemudian berapa orang yang nanti misalkan di situ mutasi yang akan dilakukan, atau misalkan promosi jabatannya, atau kira-kira yang nanti akan pensiun
di periode tertentu itu berapa orang itu kan juga nanti bisa diestimasi kayak gitu. Misalkan tahun 2022 misalkan nanti yang akan pensiun itu sebanyak misalkan 30 orang. Itu juga harus diestimasi oleh si HRD-nya. Berarti karena di sini yang pensiun itu ada 30 orang, berarti nanti akan ada 30 karyawan baru yang akan masuk ke dalam perusahaan. Itu juga harus diestimasi juga. Kemudian di sini closely related to strategic decision, entah itu yang internal maupun eksternal, yang mana di situ meliputi ada ekspansi atau kontraksi dari perusahaan. Jadi kalau ekspansi ini kan perluasan ya, perluasan apa namanya perusahaan, misalkan akan mendirikan cabang baru atau di situ masih dalam satu apa namanya satu tempat, tetapi misalkan di situ akan ada ekspansi produk misalkan. Jadi ekspansi itu kan tidak hanya ekspansi apa namanya kantor saja, tetapi juga ada ekspansi produk. Kemudian kalau kontraksi ini yang saat ini mungkin banyak dialami oleh beberapa perusahaan yang dengan terpaksa menutup beberapa usahanya, misalkan di situ kalau yang terakhir itu ada Giant ya. Giant itu kan menutup beberapa gerainya. Jadi di situ dari PT Giant sendiri itu mengalami kontraksi karena mereka juga tidak bisa memaksakan penjualan di masa pandemi COVID ini, karena sudah pasti bahwa di masa pandemi COVID ini itu penjualan juga semakin menurun, kemudian pesaing juga semakin banyak, karena ketidakmampuan dari perusahaan untuk melakukan pemasaran yang cukup masif, akhirnya perusahaan mengalami kontraksi dengan ditutupnya beberapa gerai itu. Kemudian ada diversifikasi produk. Jadi kalau diversifikasi produk ini itu juga perlu direncanakan dengan matang, bahwa kalau perusahaan itu tidak mampu melakukan inovasi terhadap produknya, itu juga mau nggak mau mereka harus siap-siap bersaing dengan kompetitor itu, karena semakin dari waktu ke waktu itu kompetitor yang ada bukan semakin sedikit tetapi semakin banyak, apalagi kalau itu sistemnya adalah swasta ya. Kalau BUMN kan beda lagi. Kalau BUMN mereka hanya satu, mereka dikelola oleh negara dan itu hanya ada satu. Tetapi kalau sistemnya di sini adalah swasta ini yang perlu dituntut untuk mampu mendiversifikasi dari produk yang mereka kembangkan. Kemudian ada ekspansi pasar, ini juga perlu diperhatikan. Jadi ekspansi pasar ini itu apakah nanti mereka itu akan fokus di salah satu pasar saja, misalkan pasarnya ini adalah konsumen misalnya yang kalangan usia remaja misalkan, mungkin bisa jadi produk yang mereka produksi itu bisa digunakan, bisa dikonsumsi oleh golongan misalkan usia dewasa atau misalkan usia yang sudah tua, itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada yang namanya capital intensif atau labor intensive policy. Kalau ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, entah itu kebijakan dari sisi permodalan atau kebijakan dari sisi tenaga kerjanya. Jadi kalau kebijakan dari tenaga kerjanya itu kan setiap tahun hampir ada kebijakan baru berkaitan dengan ketenaga kerjaan, entah itu misalkan kenaikan UMR atau misalnya kebijakan-kebijakan yang lain. Itu yang harusnya dipahami oleh perusahaan, bahwa meskipun perusahaan itu punya kebijakan tersendiri berkaitan dengan mekanisme dari ketenaga kerjaan, tetapi juga perusahaan itu harus berdasar pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kebijakan antara kebijakan internal dengan kebijakan dari pemerintah itu harus inline. Karena nanti kalau nggak inline, itu ya dampaknya nanti tenaga kerjanya itu ya itu tadi, kalau mereka tergabung di dalam serikat pekerja, mereka bisa menuntut hak-haknya karena ada ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan internal perusahaan.
Kemudian meliputi yang lain juga ada perencanaan investment atau investasi ya. Jadi ini yang harus diperhatikan bagaimana perencanaan investasi yang akan dilakukan. Kan nggak mungkin yang namanya perusahaan itu tidak punya tujuan jangka panjang. Pasti tujuan jangka panjangnya itu agar mereka bisa istilahnya ya lebih baik, laba mereka bisa lebih banyak, mereka bisa bertahan di semua pasar, misalkan itu juga perlu direncanakan untuk investasinya. Kira-kira perlu nggak nih dinaikkan investasi? Kalau misalkan mau menaikkan investasi, kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan? Itu. Oke, itu saja dari saya. Ini kita masih ada banyak slide, sampai ke slide ke-7 ya. Sampai di slide ke-7, padahal kita punya masih sampai slide ke-23. Nah, sisanya ini karena ini adalah pertemuan terakhir, sebenarnya sisanya nanti kita tidak akan zoom in ini, tetapi nanti silakan besok akan saya bukakan mulangnya itu untuk saudara bisa belajar secara individual. Itu. Jadi silakan nanti bisa ditonton video penjelasan yang sudah ada. Itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan human resource planning. Silahkan. Ini ada beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan ketika sebuah perusahaan atau organisasi itu merencanakan human resource-nya. Kemudian kesenjangan antara supply dan demand yang mungkin itu terjadi bahwa ketika melakukan proses perencanaan SDM itu sudah pasti ada kesenjangan, entah itu dari kesenjangan kualitas maupun dari kuantitasnya. Kemudian di dalam human resource planning itu juga penting untuk melakukan forecast ya, peramalan. Peramalan di sini ini peramalan bisa menganalisis beban kerja atau peramalan dari analisis tenaga kerja. Nah, di sini juga saudara nanti bisa lihat di perhitungannya kira-kira nanti untuk menganalisis di berapa beban kerjanya per orangnya itu juga akan ketemu hasilnya. Kira-kira nanti kalau ditambah menambah produksi berarti menambah jumlah karyawan, kira-kira jumlah karyawan yang perlu ditambah atau dipekerjakan itu berapa orang. Di sini semuanya sudah ada. Nah, kalau kita berbicara masalah analisis beban kerja, nah di analisis beban kerja ini itu masih harus ditambah atau harus diperjelas dengan analisis tenaga kerja untuk mendapatkan data-data yang lebih valid ketika kita akan melakukan forecast di masa yang akan datang berhubungan dengan human resource. Gitu. Nah, di sini semuanya sudah ada. Kemudian ada turnover rate-nya. Jadi kalau misalkan PHK karyawannya, maka turnover rate ini adalah berkaitan dengan expiration atau pengulangan tenaga kerja. Kita bisa hitung kira-kira rata-rata yang dimiliki. Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar. Belum terdengar juga. Oh ya, ini nih. Kecil Bu suaranya, Bu.
ini beberapa proses dari rekrutmen. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan ketika proses rekrutmen dari sisi tenaga kerjanya maupun yang dibutuhkan misalkan ketika ingin mengisi job application blank-nya itu apa saja, mulai dari personal data, kemudian employment statusnya, ada education skill-nya, ada saudara harus membubuhkan signature di dalam ingin istilahnya pekerjaan lah ya. Ini beberapa job application. Sampai sini kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Belum ada, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Saya tunggu konfirmasi untuk jadwal UAS-nya besok ya. Dari apakah itu akan dilaksanakan di hari Kamis. Dari saya, silakan mulangnya bisa divalidasi karena saya ini yang hanya 16 orang, ada situasi ini ada 19. Dari penjelasan ini ataupun for your attention. See you in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin saya ingin Waalaikumsalam.